Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game sederhana seperti yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan PyCharm. Nah, hal yang pertama, jadi kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengimport PyCharm. Nah, buat yang belum download PyCharm, untuk dapat menggunakan PyCharm ini kita harus mendownloadnya dulu di package-nya. Jadi untuk bisa di-run. Nah, di setting di bagian Python interpreter. Nah, buat yang belum download bisa di sini, terus bisa cari Pygame. Nah, baru nanti bisa di-install package. Saya sudah di-install, jadi saya tidak perlu install lagi. Jadi kita langsung ke program dan kita butuh agak cepat karena ini programnya cukup panjang. Jadi dari PyCharm itu kita dari Pygame ini kita bakal import mixer buat nanti lagunya ya, karena kita mau bikin background sound kayak sebelumnya. Terus jangan lupa kita juga mau import math, nanti kita bakal pakai buat ada rumus yang bakal kita pakai, dan kemudian bakal import random. Pertama terus yang mau kita lakukan adalah menginisialisasi Pygame tersebut. Nah, gimana cara inisiasinya? Pertama kita bakal pygame.init. Kemudian kita bakal membuat layar. Ini adalah variabel layarnya. Jadi kita bakal mau layar. Dan layarnya itu pertama kita bakal buat variabel layar pakai pygame.display set mode. Kita mau bikin ini sebesar 800,600. Nah, selain itu juga kita mau buat backgroundnya. Jadi bukan cuma layar kosong, tapi kita mau bikin background. Nah, gimana cara buat backgroundnya? Pertama kita bikin variable background. Kita bikin itu pygame.image.load. Baru kita masukin di sini sudah ada yang saya download, ada PNG dan ada foto-foto dan bakal ada suara yang bakal nanti kita pakai buat di game tersebut. Ini saya download semuanya dari Google dan ini tersedia di Google. Jadi untuk ini kita ini backgroundnya ya. Jadi nanti kita muncul layar dan ini adalah backgroundnya. Ini background. Saya udah tulis di sini adalah background.png. Untuk saat ini, oke. Oh, ya. Sebentar. Jadi kita ada PyCharm lagi. Sorry, salah tulis. Pygame. Oke sih. Nah, baru semuanya berjalan. Nah, dari background.pygame.image load kita load image dari background PNG. Baru deh kita membuat background sound. Nah, gimana sih cara membuat background sound ini? Kita pakai mixer. Jadi pertama mixer.music. Jadi kita load dulu. Kita load dari yang sudah saya download. Mixer music load. Terus baru pakai ini background.wave. Jangan lupa kita kasih ini. Nah, jadi kita mixer music background load, kita load. Baru jangan lupa kita bakal play berulang kali. Jadi kita nggak mau ngasih cuma main sekali. Jadi kita mau bikin dia main berulang kali. Jadi ini kita kasih -1. Play. Jadi dia bakal berulang terus. Terus habis itu kita langsung ke judul dan icon. Jadi icon dan judul dari game kita tersebut, kalau dari kita perhatikan dia ada judul dan juga ada icon. Nanti kita tunjukin. Nah, judul ini kita pakai caption, pakai display caption dot display
dot caption dot set caption. Nah, baru kita menggunakan nama yang mau kita pakai. Untuk di sini saya mau pakai nama Star Empire misalnya. Ya, nama asal. Kemudian kita pakai icon, kita bikin variabel icon. Kemudian kita bikin pygame.image.load. Baru kita bikin spaceship. Ship.png nggak ada. Nah, baru udah selesai. Nah, kemudian kita mau bikin playernya, pemain, karena kita nggak mungkin main game tanpa pemain ya. Jadi ini saya tandain pemain. Baru kita bikin player image sama dengan pygame dot image dot load. Baru kita kasih di sini, saya udah ambil di sini, saya mau pakai pemainnya itu pakai Space Invader yang ini. Sip. Kemudian player itu kita bakal set. Kan di sini tadi kita mau bikin besar layarnya 800 x 600. Itu sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini kita mau atur player X-nya. Ini berarti di sumbu X-nya berapa, dia default posisinya. Kemudian playernya dia bakal 480. Nah, kemudian player exchange, ya, maksudnya perubahan X-nya. Jadi nanti kan kita bakal pindah-pindahin. Nah, kita set dia 0, karena kalau dia diem berarti dia nggak bergerak. Jadi player exchange, ini player image. Dah, sip. Baru kita mau musuh kita. Nah, buat musuh kita kosongin dulu semua enemy image. Baru kita mau bikin enemy X, posisi enemy-nya. Terus enemy Y juga. Y. Kemudian baru kita mau bikin enemy exchange. Baru enemy Y change juga udah nggak ada masih. Nah, baru deh kita mau bikin ini bukan U tapi Y. Nah, baru di sini kita mau bikin number of enemies, jumlah enemiesnya. Nah, kita di sini set jumlah eneminya adalah 6. Jadi kita kayak tadi yang dilihat di video preview sebelumnya, kita bakal mau bikin musuhnya ada 6, jumlahnya adalah 6. Baru for I, jadi I itu adalah berapa in range. Of enemies. Baru kita pakai sini. Nah, di sini baru kita pakai enemy image. Kita munculin enemy image-nya. Tuh, kita pakai juga yang tadi. Udah saya download di sini, namanya alien.png. Alien.png. Sip. Nah, selanjutnya kita juga mau bikin enemy X-nya. Posisi enemy di sumbu X. Enemy X append. Kita mau bikin dia random, makanya kita tadi ada import random, jadi dia bakal muncul secara random ya. Maksudnya dia bakal ada yang random gitu munculnya. Oke, jadi ini enemy X append. Jadi kita pakai random. Nah, ini range-nya itu di mana aja. Nah, buat di X itu kita mau dari 0 sampai 736. 0,736. Tadi kan kita setnya 800 ya. Nah, kita nggak mau itu terlalu dempet banget karena nanti dia bakal ngilang gitu kan. Jadi kita mau dia
berada di layar gitu, kalian lihat titik nanti saya tunjukin. Kemudian kita mau bikin enemy y dot append, baru kita mau bikin random dot rand int enemy x append terus sini kita nggak mau dia sampai ke bawah karena nanti dia bakal kalah, jadi kita bikin dulu 50,150, baru kita bikin enemy. Jadi ini kita mau bikin dia langsung, misalnya kan kita bisa punya x y nya gini, misalnya pemain saya di sini, musuhnya di sini, kita nggak mau langsung dia muncul random di sini kan, nanti langsung kalah, jadi dia harus berada di atas gitu. Baru enemy exchange nya yang buat pertama kali itu bakal sebesar jadi 4, kemudian enemy y change nya itu dot append itu adalah 40. Sip, jadi kita udah punya enemy exchange, enemy y change. Oke, sekarang kita mau beralih ke peluru. Oke, peluru ya. Nah, buat peluru ini kita ada beberapa state. Pertama ada ready, tidak bisa melihat peluru. Yang kedua ada state fire, atau bisa dibilang peluru bergerak. Nah, buat ini kita bikin bullet image sama dengan pygame dot image dot load. Jadi kita bakal pakai image juga, namanya di situ adalah bullet.png. bullet.png ya udah. Nah, selanjutnya kita ada ini yang mana nih? Oke, masih gak dipakai ya import match-nya ternyata. Oke, nanti itu masih dipakainya. Baru kita mau bikin bullet x sama dengan 0, ini buat defaultnya. Bullet y sama dengan 480, ini juga defaultnya. Kemudian kita mau bikin bullet change-nya. Jadi change-nya itu maksudnya perubahan, jadi dia bakal berubah terus kan. Jadi bullet change-nya itu kita nggak mau dia bergerak di active text, jadi kita bakal bikin dia diem. Y change 10. Nah, baru kita bikin bullet state ready. Jadi dia state ready, udah dijelasin kan di atas, ready. Oke, next kita mau bikin score-nya. Buat score kita pertama bikin score value-nya, variable score value kita 0. Terus fontnya, kita mau bikin fontnya berapa? Kita mau bikin fontnya adalah di sini kita mau bikin pakai Free Sans Bold. Nah, .ttf. Kemudian kita mau pakainya dengan ukuran 32. Nah, terus kita taruh posisinya di mana? Buat posisi di sumbu X-nya dia bakal di 10. Text Y-nya bakal di 10 juga. Di 10,10. Next kita punya state buat game over. Nah, buat game over ini kita bakal bikin over font itu sama dengan pygame dot font free .ttf. Kita bukan mau pakai 32 tapi kita mau pakai 64.
Dan di sini kita nggak atur posisinya karena kita mau bikin dia default ada di tengah. Sekarang baru kita mau bikin ke bagian fungsi yang dibutuhkan. Nah, pertama kita bakal butuh fungsi tentu saja buat menunjukkan skornya. Kita butuh dua parameter yaitu x, y. Nah, buat skor ini kita bikin load the render. Ini kenapa salahnya nih? Oke, belum ya. Render. Baru kita mau bikin. Di sini adalah skor. Oke, kita udah tambah score value-nya, baru kita bikin true. Udah, baru kita bikin 255,255,255. Sip. Baru kita mau bikin layar bleed. Bleed itu adalah over text yang di barusan kita text, koma 200, sorry, kita nggak mau bikin over text, kita baru pakai ini ya. Berarti kita mau cuma bikin pakai score f, y. Mana nih? Oke, cuman problem itu doang. Kemudian baru kita mau lanjut ke bagian game over text. Kita nggak butuh parameter di sini. Kita hanya bikin, karena kita cuma bikin dia default di tengah. Nah, sekarang baru kita bikin ke di atas, tinggal kita copy aja biar kita juga nggak ribet. Jadi kita cuma bikin true-nya di sini. Baru kita pakai layar bleed, kita masukin ke layar kita tuh adalah over text tadi tuh kita masukin. Nah, posisinya di sini kita masukin udah ada, jadi makanya kita nggak declare posisinya di situ. Kita di sini mau declare posisinya adalah di, langsung kita 200,250 enaknya. Sorry, ini bukan layar tapi layar. Oke. Baru kita bikin dev player. Ini kita buat pemainnya tadi. Kita bikin dua parameter. Bleed. Nah, ini player image yang di atas. J
x, y. Nah ini buat munculannya di posisi x, y. Baru kami bikin def enemy. Ini adalah kita butuh 3 parameter, yaitu 3 x, y, dan y. Kemudian kita masukin, baru kita masukin layar dot bleed enemy image. Kan tadi kita iterasi ya, jadi kita punya i banyak buah x, y. Baru kita bikin fire bullet. Nah, di sini kita bakal mau declare global variable yang disebut bullet state yang tadi kita udah bahas, yang ada fire dan ready. Nah, kalau kita manggil fungsi ini, bullet state itu bakal kita jadiin fire. Baru kita bikin layar dot bleed, kita bikin bullet image, x plus 16, y plus 10. Oke, sama terakhir inilah yang kenapa kita butuh fungsi import math. Ini is collision, jadi ini kalau bertuburukan maksudnya. Jadi kita butuh 4 parameter, yaitu posisi enemy dx, posisi enemy dy, kemudian posisi bullet dx, dan bullet dy. Baru kita bikin. Salah di mana ya kira-kira? Oh. Jadi kita pakai layar bleed, bullet image, baru kita bikin ke is collision enemy x, enemy y, bullet x, bullet y. Nah, sekarang kita kan kalau dia nabrak misalnya dia ada musuh di sini. Saya di sini ada musuh, sini misalnya musuh x di sini. Nah, saya mau nabrak dari sini. Kan kita nggak, kan nanti musuhnya bukan cuma x satu titik doang, tapi kayak besar gini. Jadi kita mau hitung besar lingkaran ini. Jadi kalau misalnya dia masuk ke range lingkaran ini, dia dianggap tuburukan. Walaupun dia nggak kena pas ke sini, tapi misalnya dia bukan ke sini, tapi dia ke sini. Karena dia bukan cuma satu titik doang, tapi dia gambar bentuknya. Dia bakal gini. Makanya kita mau cari range-nya. Nah, buat cari jarak antara dua titik, itu adalah square root 1 min x2. Jadi delta x pangkat 2 ditambah delta y pangkat 2. Jadi akar, jadi kayak rumus Pythagoras gitu. Oke. Sip. Nah, gimana nih kalau saya dalam Python? Nah, kalau dalam Python makanya kita butuh yang di atas tadi, kita butuh buat nyari distance, kita bikin ini. Nah, ini kita pakai math square root dari math.pow enemy x min bullet x koma 2. Jadi ini maksudnya power to jadi enemy x, bullet x pangkat 2 ditambah math
kita bikin tanda kurung math.power, terus kita bikin enemy y minus palette y, baru kita bikin koma 2, bikin lagi sip. Nah, inilah distance yang kita perlu, baru kita pakai distance. Nah, ini kalau misalnya dia kurang dari 27 atau dia nyentuh dari jarak itu, kita bakal return dia true. Sedangkan kalau else, kita mau di return dia adalah false. Nah, jadi itulah fungsi-fungsi yang dibutuhin buat bikin. Nah, sekarang kita baru ke main program. Tapi mungkin karena udah terlalu lama, jadi saya bakal langsung ketik cepat dan nanti kita langsung move buat jelasin artinya. Oke. Oke, sip. Jadi kita langsung aja ya. Tadi kan sebelumnya kita udah nyampe bikin fungsi-fungsinya. Sekarang kita udah bikin langsung ke program utamanya, ya. Nah, di sini kan tadi kita sempat masukin mixer atau suara ya. Jadi kalau kita play, dia bakal ada suara. Oke, sip. Sekarang itu dulu. Nah, sekarang kita matiin dulu suaranya biar nanti kalau kita play gampang, nggak terlalu berisik. Jadi kita bikin jadi komen dulu. Nah, jadi ini kan tadi kita bikin berkala. Nah, sekarang kita bikin game loopnya. Jadi buat game ini kita bikin awalnya running sama dengan terus kita bikin running itu bakal berjalan terus. Nah, jadi kalau misalnya selama belum dipencet terus ini kita bakal isi layar dan kita bakal manggil background ya. Nah, sekarang ini selama layar itu belum kita pencet quit, dia bakal terus true dan bakal terus running. Jadi ini kalau dia kita pencet quit, kita false. Nah, ini if keystroke is pressed. Nah, ini key down. Maksudnya kita kalau kita pencet ya, kalau kita pencet key left, dia player X nya bakal berubah. Jadi dia bakal ke kiri terus, 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 ke kiri terus. Kalau misalnya kita pencet ke kanan, dia bakal nambah terus. Jadi maksudnya gini, dia nambah terus kan. Nah, sekarang di event key kita punya key space. Kalau bullet state-nya ready, terus kita bikin berarti kalau misalnya dia ready kan berarti dia belum ada ditembak, berarti dia mixer sound. Nah, kita masang soundnya, baru kita bikin play bullet soundnya, baru kita fire bulletnya, kita tembak pakai sudah di sini tadi kan fire bullet. Next, ini kalau kita down, kita up, kita nggak angkat. Kalau kita angkat semua, misalnya saya pencet gini berkali-kali gini. Kalau saya angkat kan berarti berhenti jadi X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Nah, next kita punya cara bekerja di atas itu. Jadi kalau saya di atas tadi kan, kalau player X itu sama, nah ini player itu sama dengan player X tambah player exchange. Jadi itu hasil yang sebelumnya, hasil sekarang itu sama dengan hasil sebelumnya tambah change-nya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya gini, ini maksudnya gimana? Kalau kita udah nyampe sini, dia nggak bisa lagi. Ini kan udah 736. Kalau dia nyampe 0, dia nggak bisa lagi. Jadi dia udah mentok di sini. Jadi kalau misalnya dia lebih kurang dari 0, dia tetap jadikan 0. Lebih dari 736, dia tetap 736. Nah, ini enemy movement. Ini buat setiap enemy. Game over. Jika Y-nya itu udah nyampe 440, nyampe sini misalnya, dia bakal otomatis jadi 2000. Jadi maksudnya dia langsung hilang dan dia bakal break dan ada game over text. Ini buat enemy X-nya. Nah, kalau dia nyentuh ke 0, maksudnya nyentuh ke sini, dia bakal turun dan dia
bakal nih contohnya, ini bakal turun dan dia bakal move 4. Nih Y-nya. Jadi tadi kan di atas kita disebut dia bakal turun 40. Nah, ini juga kalau misalnya dia nyampe 736, nyampe sini truk, dia bakal ke 4 juga. Gitu. Ini 4 dia jadi mundur jadi sampai ke sini lagi. Nah, ini collision. Ini kita pakai fungsi X collision yang tadi kita pakai 4 parameter ya. Nah, kalau if collision maksudnya if tadi kita benar-benar nabrak kan tadi kita dan rumusnya, kalau dia nabrak dan dia hasilnya true, maka dia bakal ada bunyi explosion. Contohnya gini. Dia agak nge-lag. Nah, dia ada bunyi explosion kan. Nah, sekarang kalau kita play, jadi itu di play. Nah, terus baletnya jadi 440, balet buat posisi Y-nya. Terus dia kalau udah selesai nih, kalau dia kena, dia bakal balik lagi ke ready. Jadi kalau kita perhatiin, kalau misalnya dia belum kena ke sesuatu, dia nggak bisa mencet lagi nih. Jadi dia harus either dia habis sampai ke atas atau dia kena baru bisa pencet lagi. Nah, baru kita bikin score value 1 kalau dia kena. Makanya di sini kita nambah terus kalau misalnya dia kena ini. Nah, dia nambah kan. Oke, sip. Nah, baru kita respawn lagi nih. Ini kita tentuin. Tadi kita bikin enemy X-nya, enemy Y-nya, jadi kita ulang lagi. Terus kita respawn, kita panggil lagi. Nah, sekarang balet movement. Kalau baletnya lebih dari 0, kurang dari 0, baletnya sama dengan 180. Terus balet setnya di ready. Maksudnya gimana? Ini kan di ke atas sampai ke sini terus. Kalau dia udah ada minus, udah nggak ada lagi, dia balik lagi terus jadi ready. Makanya kita bisa pencet lagi kan. Syarat dia bisa pencet lagi dia kalau udah berubah jadi ready lagi. Oke. Next kita punya bullet fire. Nah, ini kita kalau bullet kita fire, kita nembak. Nah, fire bullet. Nah, di sini kenapa kita tadi bisa berubah balet Y-nya, jadi dia bisa naik karena dia bakal dikurangin posisi Y-nya sekarang dikurangin sama Y change. Nah, sekarang kita punya player X, kita munculin lagi, kita show score lagi tadi karena kita ngulang terus kita selalu update tampilan kita di Windows. Oke, itu aja penjelasannya. Mungkin kita bakal coba run sekali lagi ya. Oke, jadi segitu aja untuk program kita kali ini. Semoga penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.